Tercium sudah aroma perpecahan antara Egy Sujana dan Roy Suryo CS. Egy Sujana yang sempat menghilang 2 bulanan entah kemana, Egy Sujana mendadak muncul di Polda Metro Jaya dan mengeluarkan statement yang sangat mengejutkan. Egy Sujana mengatakan dia tidak mau diperiksa seperti Roy Suryo CS. Egy Sujana mengaku dia tidak melakukan tindak pidana seperti halnya Roy Suryo CS. Egy Sujana tidak mau disamakan ataupun digabungkan kasusnya dengan Roy Suryo CS. Ini ada apa ini? Egy Sujana nampaknya mau cuci tangan ya. Inilah terjadi ya perpecahan nih. Aroma perpecahan ini sudah mulai tercium nih ya antara Egy Sujana dan Roy Suryo CS. Egy Sujana tidak mau diperiksa ya setelah mengetahui status Roy Suryo CS itu sudah menjadi pihak terlapor. Nah, seperti apa video selengkapnya? Tanpa berlama-lama, yuk kita tonton videonya berikut ini. Dalam pengertian hukum, saya tidak mau diperiksa. Karena dikaitkan dengan yang bukan ada hubungan hukumnya dan tuduhan tindak pidananya kepada saya pasal 160, saya tidak melakukan itu. Saya tidak melakukan transmisi dan lain sebagainya, nggak ada itu. Jadi dalam perspektif hukum clear bahwa saya tidak ada hubungan hukum, tidak ada tindak pidana yang saya lakukan. Nah, itulah makanya saya cepat keluar, karena nggak ada hubungannya dengan yang mereka persoalkan, mungkin ke Roy Suryo, ke Rismon, itu pasal-pasalnya mungkin sama, tapi kondisi objektif di lapangannya berbeda. Karena Anda bisa lihat fakta, 2 bulan terakhir ini saya tidak pernah bicara. Saya baru bicara lagi tadi, kurang lebih jam 11-an itu. Setelah sebelum itu saya tidak pernah bicara. Ya, Anda kabur, Mbah. Saya bicara juga karena untuk memenuhi undangan. Kalau saya tidak bicara seperti itu, berarti saya tidak istiqomah, tidak teguh pendirian dalam membela agama Allah ini. Bawa-bawa Allah lagi, astagfirullah. Yang saya bela adalah 3 hal penting. 1, kejujuran. 2, kebenaran. Dan 3, keadilan. Nah, oleh karena itu, dalam pengertian hukum, itu semuanya berlaku universal di seluruh dunia. Orang butuh kejujuran, orang butuh kebenaran, orang butuh keadilan. Nah, dikaitkan dengan ijazah palsu Jokowi, problem awalnya Jokowi tidak jujur, itu saja. Saya di situ saja. Saya nggak ada kepentingan politik apapun. Karena saya tekun sejak awal tahun 2021 akhir, 2002, 2003, 2004, sekarang 2005, saya tetap konsisten dalam konteks pendirian untuk menegakkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Jadi, saya tidak ingin digabungkan dengan teman-teman lain yang tindak pidananya secara substansinya berbeda, lalu disamakan. Saya tidak ingin di situ. Jadi, itulah saya cepat keluar dari pemeriksaan ini. Awalnya yang memulai Egy Sujana ya. Setelah Roy Suryo CS masuk ke jurang, Egy Sujana melarikan diri, nggak mau ikut-ikutan. Inilah namanya ya kan, udah tercium aroma perpecahan antara Egy Sujana dan Roy Suryo CS. Gimana menurut kalian? Silahkan ketik di kolom komentar ya. Lanjut. Ketika tadi sudah ada nama terlapornya, nah itu ada hak di dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28, hak asasi manusia. Kalau kita sudah menjadi terlapor, maka kita berhak untuk tidak memberikan keterangan. Karena itu hak dari kita. Buat apa kita memberikan keterangan kalau ternyata keterangan itu malah nanti akan digunakan untuk menjerat kita dan teman-teman semuanya. Yang kedua, benar sekali apa kata tadi Bang Kosinudin ya, bahwa mereka itu yang lapor-lapor ini, yang lapor-lapor ini aneh gitu. Karena itu adalah tidak ada kaitan hukumnya, tidak ada saudara, dia hubungan saudara, hubungan darah dia. Roy Suryo bangga karena tidak menjawab semua pertanyaan penyidik. Roy Suryo nampaknya sedang menghibur diri setelah mengetahui status mereka sekarang sudah menjadi pihak terlapor. Itu nampak tuh siapa namanya ini,
ya, perempuan ini, Ibu Kurnia. Nampaknya kalau kita lihat wajah sedang tidak baik-baik saja wajahnya ya. Aduh. Dengan Joko Widodo. Panjaitan setengahnya nggak sampai ke rakyat. Oh, ini lagi nih. Berarti 250 triliun itu nyangkut kemana? Bergerak kalian, karena ini bukan masalah Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa, Bang Rizal Fadila, Bu Kurnia. Ini masalah kita bersama loh. Ya. Bayangkan dinasti ini harus kita injak-injak, hancurkan dari NKRI ini, dinasti itu. Masalah bersama. Jangan biarkan Indonesia ini dikuasai oleh ternak-ternak Mulyono, penjilat-penjilat yang berharap komisaris seperti Ade Armando itu. Ya, yang berani sekali mulutnya itu mendungu-dungukan saya. Ketemu kita face to face Ade Armando. Dia tadi bilang apa? Masalah kita bersama. Enggak lah, itu masalah ente aja sama geroman-geroman ente. Mon. Kok bawa bersama? Maksud lu siapa bersama? Seluruh rakyat Indonesia? Enggak lah, enggak seluruh rakyat Indonesia. Ya, geroman Anda itu yang punya masalah. Jadi hadapi masalah yang telah kalian timbulkan sendiri. Jangan bawa bersama. Rismon, wajahnya sudah wajah linglung ya. Tahu sudah menjadi pihak terlapor ya. Kacau. Ya. Di mana kita bertemu Ade Armando face to face? Dia sebut tadi kemarin YouTuber. Oh, ini maksudnya YouTuber Nusantara nih. Ya, teman-teman kita yang diterima oleh Pak Wapres dengan baik ya, YouTuber Nusantara. Nampaknya mereka sudah semakin terusik dengan YouTuber Nusantara. Wapres Gibran nggak sendiri ya, pemilih Wapres Gibran, YouTuber Nusantara siap berhadapan dengan kalian. Sama Gibran. Ya. Berani nggak berdebat dengan saya face to face, Ade Armando? Berani sekali mulutmu itu mendungu-dungungkan saya. Seberapa pintar kau? Ya, mencantumkan bukti material atas misalnya tindak pidana akibat dugaan penghasutan itu pun tidak ada dan diterima oleh Polda Metro Jaya. Makanya Mas, pesan kami Mas Bangun Sutoto ya, sebagai Ketua Relagama, ajak seluruh mahasiswa terutama mahasiswa UGM alma mater kita Universitas Gadjah Mada sekarang sedang dihancurkan oleh oknum-oknum pengurus UGM. Teringat dosen-dosen kita yang murni integritasnya untuk mendidik kita, membentuk kita menjadi pribadi yang berguna untuk bangsa dan negara, sedang mereka injak-injak. Bayangkan, skripsi saja disembunyikan oleh mereka. Skripsi loh, yang seharusnya itu public domain, bisa akses publik, bisa diakses. Ngapain ngurusin skripsi, mau cari tahu skripsinya Pak Jokowi? Sudah jelas itu sudah masuk ke ranah hukum. Ya nanti apabila dibutuhkan di persidangan, ya sabarlah. Janganlah ngotot-ngotot, selalu lah. Kau nyanyalin pihak UGM, terus memprovokasi mahasiswa UGM. Untuk apa? Untuk berdemo. Untuk mahasiswa UGM ya, jangan mau diprovokasi oleh Rismon ini. Jangan mau kalian ikut-ikutan terseret ke persoalan hukum ini ya. Biarkan Rismon ini menanggung akibatnya apa yang telah mereka perbuat sendiri. Egy Sujana aja udah mau kabur dari Roy Suryo CS ini, Rismon ini ya, nggak mau ikut-ikutan atas kasus yang menimpa gerombolan ini. Kacau. Alah. Tetapi disembunyikan oleh oknum-oknum UGM itu yang menghancurkan nama besar UGM ya, yang tidak bisa menjelaskan secara birokrasi atau proses akademik bahwa Joko Widodo benar lulus atau menyelesaikan proses akademiknya di UGM kalau benar dia terdaftar sebagai mahasiswa UGM. Jadi kalian besok ya mendesak pejabat UGM baik
baik rektor maupun wakil rektor untuk membuka seluas-luasnya, seterang-terangnya seluruh proses akademik Joko Widodo kalau ada. Kalau tidak ada, jujur pada rakyat, UGM jujur, dan saya yakin rakyat masih bisa memaafkan UGM. Memaafkan nggak? UGM. Kalau UGM maafkan. Salah apa UGM? Harus dihukum. UGM-nya dimaafkan, Ova Emilia dimaafkan ya? Oh, itu suara Sentana itu ya. Dan besok selusa hari Rabu ya 9 Juli 2025 digelar perkara khusus. UGM seharusnya hadir di situ. Jelaskan kepada kami bagaimana daftar-daftar nilai dengan nilai-nilai MKDU, mata kuliah dasar umum, fisika, matematika, statistik bernilai D, dan itu lulus. Nah ya, teman-teman UGM, mahasiswa UGM, jangan mau ikut-ikutan, jangan mau terprovokasi oleh ucapan Rismon ini. Rismon meributkan skripsi Pak Jokowi yang dia cari, minta diperlihatkan oleh PUGM, nggak dikasih lihat. Ya wajar aja lah, itu kan sudah dalam proses hukum. Ya nanti apabila diperlukan di persidangan, itu kan akan ditunjukkan. Ya, katanya ngerti hukum, cemananya Rismon ini. Kacau kali kau ini, Mon. Itu pun nanti akan menjadi catatan bagi kepolisian kenapa mereka memproses sesuatu yang tidak jelas. Ya, coba abang name it lah siapapun ya. Mereka punya dan terkenal ya, ada di media dan segala macam. Itu kan adalah hasil dari mereka memaki-maki Pak Jokowi. Ujung-ujungnya kan urusan dapur juga nih, Bang. Ya, coba lihatlah apa pekerjaan mereka, kan nggak ada juga. Iya. Kalau orang punya kerjaan, orang sibuk dengan mencari nafkah, ya, orang sibuk mencari nafkah, pasti dia akan kehidupannya itu tidak akan selalu dari pagi sampai tengah malam urusinnya gini gitu. Pasti ngurusin perusahaan, ngurusin pekerjaan gitu kan. Nah, kalau orang yang setiap hari ya mengurusi urusan begini, pekerjaannya apa? Yaitu pekerjaannya kan bisa jadi. Oh, itu pekerjaannya justru. Gitu kan. Jadi saya tidak mau bilang ada bohir dan segala macam, cuma kita pakai logika aja ya. Orang yang punya pekerjaan, orang yang sibuk dengan pekerjaannya, sibuk mencari nafkah, Sabtu Minggu tentu dengan keluarga, tentu gak ada waktu, Bang, untuk melakukan hal itu. Tapi kalau dari Senin sampai Minggu urusannya Pak Jokowi, ya itu pekerjaan mereka. Memang kalau kita pantau mobilitas mereka ya, khususnya 5 orang ini khususnya ya, sebagai tokoh sentral lah, nggak begitu, dari Roy Suryo, Rismon, Tifa, Fadila, Egy, nggak begitu. Apa sih pekerjaan mereka kan gitu loh? Ya. Kok bisa sebebas itu ya mereka dari kota ke kota, anggaplah melakukan survei, mencari data dan informasi dan seterusnya. Emang mereka mau keluar biaya sendiri, dan itu kan bukan biaya murah juga untuk mobilitas seperti itu ya kan gitu loh. Nah, kalau memang mereka itu karyawan di sebuah institusi ya, entah swasta atau negara misalnya, emang bisa dia keluar di jam kerja seperti itu. Jadi kalau kita melihat secara logika aja, benar, mereka ini sebenarnya itulah pekerjaan mereka saat ini. Itulah pekerjaan mereka saat ini. Pekerjaannya yang ngeributin Pak Jokowi, ngeributin Gibran, skripsi Pak Jokowi, ijazah Pak Jokowi, bikin gaduh intinya. Itu aja ya. Itulah pekerjaan mereka. Nah, silahkan dikomentarkan di kolom komentar terkait video kita kali ini. Jangan lupa ya like dan share video ini ke grup-grup yang teman-teman miliki, grup WhatsApp, grup Facebook, dan grup-grup lainnya itu ya, agar teman-teman kita lainnya dan masyarakat tentunya bisa tercerahkan dengan adanya video ini. Saya Akbar Cika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye.